Halo Bu Lucia, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, halo Pak Endra, selamat siang. Kebetulan kabar saya hari ini agak kurang enak hati nih Pak. Iya Bu, Hmm, kelihatan dari wajahnya Ibu, saya melihat lagi ada masalah rasanya. Apa boleh Bu diceritakan terkait dengan masalah Ibu? ya nih Pak, saya ada sedikit masalah gitu di kelas hari ini Pak. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak, karena Bapak mau mendengarkan cerita saya hari ini. Oh iya Bu Lucia, jadi Ibu sedang ada masalah di kelas ya. Apa yang bisa saya bantu ini untuk memecahkan atau memberikan alternatif di dalam masalah Ibu Lucia? Iya nih Pak, kebetulan saya butuh teman bercerita nih Pak, untuk mendiskusikan nih Pak masalah yang saya alami gitu Iya, di Bu. kelas, sehingga nanti saya bisa dapat pencerahan dari situasi yang saya alami hari ini gitu, Pak. Oh iya, Bu, dengan senang hati, Bu Lucia. Kira-kira setelah melakukan diskusi kali ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Tentunya saya ingin dapat solusi sih, Pak, dari permasalahan yang saya alami hari ini gitu. Biar saya tuh nggak kepikiran lagi gitu, Pak, dengan masalah yang saya alami hari ini. Ya, coba Ibu ceritakan kepada saya situasi yang menjadi gangguan Ibu di kelas mungkin, yang mengganjal di dalam pikiran Ibu. Oke, Pak. Jadi ceritanya begini nih, Pak. Jadi saya kan ngajar nih tadi di kelas. Kebetulan saya ngajar di kelas Iya, yang saya ampu itu di kelas 6 nih, Pak, menurut saya. Terus pada saat saya menjelaskan mengenai materi pembelajaran hari ini gitu, Pak ya. Terus saya Pak betul. amati ada beberapa anak gitu, Pak, yang tidak memperhatikan saya dalam menyampaikan materi, Pak. Oh, jadi seperti itu, ada anak yang tidak memperhatikan Ibu. Kemudian apa yang Ibu Lucia sudah lakukan? Saya sudah menegur anak tersebut sih, Pak. Kemudian dari Bu Lucia menegur itu, apa yang terjadi terhadap, anak yang Ibu tegur? Jadi kan saya sudah tegur tuh anaknya. Awalnya sih dia mau mendengarkan, Pak, tapi beberapa menit kemudian itu terulang lagi seperti tadi. Mereka tidak mendengarkan saya berbicara, mereka asik dengan topik pembicaraannya, Pak, dan tidak selalu mendengarkan saya berbicara gitu. Lain-lain mereka, Pak. Oh begitu ya Bu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Lucia saat itu melihat anak yang seperti itu? Pada saat itu tentu saja saya sangat kesel gitu, Pak ya. Padahal apa yang Iya, saya lakukan itu sebenarnya untuk mereka gitu. Saya pingin tuh mereka jadi anak yang betul. pinter, nanti jadi anak yang Iya. berguna gitu untuk dirinya sendiri dan nantinya bisa berguna untuk masyarakat. Tapi mereka itu susah dikasih taunya gitu, Pak. Oh, berarti Ibu Lucia marah, kesal nih ceritanya kepada anak didik Ibu, karena saat Ibu Lucia mengajar tadi, ada beberapa anak yang tidak memperhatikan Ibu di dalam Ibu menyampaikan materi. Ya, padahal Ya, Ibu sudah Pak. menegur dengan baik, kemudian anak itu sudah berusaha ikut dan kemudian anak itu mengulangi lagi lain-lain, kemudian tidak fokus terhadap pelajaran yang Ibu sampaikan lagi. Betul begitu, Bu Lucia? Iya, benar sekali. Seperti itu dah, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi. Sebenarnya kejadian ini tuh nggak hari ini saja, Pak. Saya alami. Sudah sering terjadi, Oh, Pak. seperti itu. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan sudah sering terjadi seperti itu, kira-kira apa kekuatan yang bisa Ibu tunjukkan sebagai seorang guru agar, hal-hal seperti itu atau permasalahan seperti itu tidak, terulang di kemudian hari, Bu? Hmm. Setelah saya pikir-pikir nih, Pak, ya, mungkin saya harus mengubah cara mengajar saya kali, Pak, ya. Jadi mungkin saya harus lebih banyak belajar, banyak berinovasi gitu, Pak, dalam menggunakan model pembelajaran yang menarik dan variatif gitu mungkin model pembelajaran yang harus saya gunakan. Jadi anak-anak tuh
bisa senang gitu ikut pembelajaran yang saya lakukan di kelas hari itu gitu, Pak. Wih, betul sekali. Menarik sekali nih pemaparan Ibu barusan dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik, kemudian bervariatif, kemudian dari hal itu nanti diharapkan anak-anak kembali aktif. Nah, kira-kira bagaimana rencana Ibu dalam penerapannya nanti? Mungkin pertamanya saya mungkin, nanti memetakan kebutuhan belajar murid saya, Pak, ya. Kemudian saya akan memilih gitu, menerapkan model pembelajaran yang cocok, kemudian yang menarik, mungkin yang bisa membuat murid saya itu lebih aktif gitu dan lebih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan di kelas gitu, Pak. Wih, bagus sekali nih Bu Lucia. Ya betul Bu, tadi terlebih dahulu kita dapat menentukan kebutuhan belajar murid. Sehingga kita dapat menentukan model yang cocok yang digunakan di dalam pembelajaran. Nah, terus Mhm. kira-kira ada lagi tidak yang ingin Ibu lakukan selain itu? Selain menerapkan model pembelajaran, sepertinya saya punya ide untuk menyelipkan kegiatan ice breaking mungkin Pak ya, dalam proses pembelajaran itu nanti saya selipkan ice breaking, terus mengemas kegiatan pembelajaran itu dalam bentuk permainan kali Pak ya. Anak-anak tuh kan pasti lebih seneng kalau diajak bermain. Jadi mungkin saya nanti akan mengajak mereka bermain sambil belajar gitu Pak. Wah, menarik sekali nih, bagus, apa namanya, ide-ide yang kreatif dari Ibu mengajak siswa melakukan ice breaking dan permainan. Nah, kira-kira komitmen yang akan Ibu Lucia ambil ke depannya apa, Bu? Terkait dengan komitmen, mungkin saya akan sharing terlebih dahulu ya dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru saya di sekolah gitu mengenai mungkin ragam kegiatan ice breaking yang bisa dilakukan tuh mungkin teman-teman saya tuh punya contoh-contoh yang lain gitu. Kemudian sharing juga mungkin terkait kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan model pembelajaran yang menarik itu apa saja gitu. Mungkin saya bisa sharing. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga saya bisa memanfaatkan media pembelajaran gitu, Pak, agar murid saya itu nanti bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Wih, luar biasa Bu Lucia ini. Dengan begitu, Ibu akan berkomunikasi tentunya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bahkan peserta didik ya Bu ya. Ibu Lucia juga sudah mempertimbangkan terkait dengan kebutuhan belajar murid, sehingga murid kembali senang di dalam pembelajaran Ibu. Nah Bu, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu di dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen, saya memiliki harapan nanti Bapak Kepala, mungkin kepala sekolah dan teman-teman lainnya itu, rekan-rekan guru saya di sekolah tuh bisa selalu mengingatkan saya tentang komitmen saya ini gitu, Pak. Besar harapan saya seperti itu, Pak. Ya, betul. Berarti sekarang Ibu Lucia sudah menentukan solusi, sudah mampu, memecahkan terkait dengan masalah Ibu tadi, dari permasalahan yang Ibu sudah sampaikan, bahwa Ibu Lucia akan menyelipkan kegiatan ice breaking dalam proses pembelajaran, kemudian menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Semoga sukses ke depannya ya, Bu. Iya, Pak Nah, Indra. di sini Bu, menurut Ibu dari aktivitas kita berdiskusi barusan, apa yang Ibu rasakan setelah diskusi kita hari ini? Luar biasa sih, Pak, ya. Jadi setelah kita diskusi tadi tuh perasaan saya jadi lebih lega gitu. Terus yang tadinya saya mungkin, kesel gitu ya karena ada murid yang lain, sekarang saya jadi lebih bersemangat gitu, Pak, karena diskusi tadi. Jadi Bapak tuh tadi udah membantu mengarahkan saya, bagaimana saya bisa menemukan solusi terkait masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya, Pak, ya, sudah mau dengerin cerita saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Wah, mantap sekali Bu Lucia. Terima kasih kembali ya Bu, tetap semangat Bu Lucia. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan persiapan Ibu. Selamat siang Bu Lucia. Ya, selamat siang Pak Endra. Sekali lagi terima kasih ya Pak Endra. Sama-sama Bu.